Nah pada waktu itu kemasukan Nyi Ronggeng, saya tuh maunya kan nari-nari terus. Nah sudah nari-nari terus tuh, jadi tangan kaki saya tuh diikat. Sayanya tuh nggak sadarkan diri lagi, ya sampai koma lah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Warnah Melati. Saya tinggal di Rawagempol Wetan. Saya mau menceritakan kisah saya sendiri waktu masih ada almarhum. Dulunya suami saya supir. Cuman pada waktu itu saya kan mau meninjau lokasinya. Nah sudah sampai lokasi itu, saya tuh beli nanas. Nah tangan saya itu kan lengket gitu ya. Sudah lengket itu, saya minta antar suami saya pergi ke tempat ya kali lah gitu, kulung lah kayak pintu air. Jadi saya cuci tangan di situ. Nah setelah pulang dari situ, saya tuh nggak sadarkan diri pada waktu itu. Udah nggak sadarkan diri, saya kan istilahnya kata suami saya tuh dikiranya saya tidur. Nah setelah dibangunkan, saya nggak bangun-bangun. Jadi suami saya kan panik, bawa saya ke rumah sakit. Kata-katanya sih saya juga nggak begitu namanya juga saya juga nggak sadar. Kata suami saya sih, saya tuh suka menari-nari gitu, kayak kayak menari jaipongan. Nah pada waktu itu saya menari jaipongan itu, ya katanya sih enak lah gitu ya, ya istilah lengkak-lengkuknya tuh enak gitu, enak dilihatnya gitu. Cuman itu bukan secara teknologi itu bukan saya sadar gitu, nggak sadar lah ya. Pas ditanyain sama itu ada orang pinter lah gitu ya, kayak orang sini mah kayak macam kayak ustadz gitu atau kiai, dibilangnya saya tuh yaitu kemasukan Nyi Ronggeng. Nah pada waktu itu kemasukan Nyi Ronggeng, saya tuh maunya kan nari-nari terus. Nah sudah nari-nari terus tuh, jadi tangan kaki saya tuh diikat. Sayanya tuh nggak sadarkan diri lagi, ya sampai koma lah gitu. Pas koma pada waktu itu, saya itu ya namanya juga orang koma nggak tahu apa-apalah ya. Pas saya kayak semacam mimpi, nggak mimpi sih ya, jumpa keluarga saya tuh di sana tuh ya orang sudah nggak ada semua, macam kayak kakek, nenek, mama, ya abah, saudara-saudara yang nggak ada lah gitu. Jumpa saya di sana. Pas di sana itu saya jumpa di sana, saya tuh nggak boleh tinggal di situ. Katanya belum waktunya tinggal di sini, belum saatnya. Jadi saya suruh pulang. Nah pas giliran saya mau minum, nggak boleh minum. Katanya nanti aja minumnya, kamu pulang aja. Ini mah bukan tempat kamu, ini juga bukan waktunya kamu untuk datang ke sini. Jadi saya tuh disuruh pergilah gitu kan, dijorok-jorokin sama mama sama nenek gitu. Bilangnya itu ya seperti itu, katanya kamu belum saatnya untuk tinggal di sini, untuk datang ke sini. Nah sudah itu ya saya juga nggak tahu. Pas waktu itu datang ke tempat itu tuh ya suruh pergi katanya belum waktunya lah, belum waktunya datang ke sini, belum saatnya untuk tinggal di sini. Saya bilang saya mau tinggal bersama di sini tapi nggak boleh. Nah udah itu saya pulang. Nah setelah pulang tuh waktu itu saya setengah ada yang bisikin gitu di telinga itu kan, udah katanya kamu pulang aja. Nah udah pulang tuh ya saya sebenarnya pulang sih, tapi pulang ya setengah nggak mau lah gitu kan, karena waktu itu saya juga ya katanya sih koma saya sampai setengah bulan lah, 15 hari gitu, 15 hari. Nah setelah sudah sadar,
saya melihat tuh ada apa, memang suami saya kan ada di situ. Jadi pada waktu itu tuh suami saya bilangnya kan nggak kuat gitu, nggak kuat karena apa, napasnya itu sesak. Nah sudah napasnya sesak, katanya mah saya udah nggak kuat, napas saya katanya sakit, sesak gitu kan, udah sakit, udah sesak. Nah jadi saya bilang sama dokter, Pak, ini suami saya katanya sakit apa, ininya dadanya sakit. Jadi ya udah katanya Bu, dibawa pakai itu, pakai apa, pakai kursi roda. Nah setelah dibawa sama kursi roda, suami saya itu dibawa ke UGD. Kata suami saya, katanya apa, adik saya suruh nemenin saya. Kata itu suami saya telepon sama adik saya mau nemenin gitu kan. Waktu itu saya masih ya sadar nggak sadar sih sebenarnya mah, kayak orang mimpi gitu, kayak mimpi, kayak setengah mimpi lah gitu, kayak ya istilah kayak ingat, kayak enggak juga ingat gitu. Jadi suami saya kan udah dibawa ke sana. Nah adik saya nunggu di situ. Nah setelah itu tuh ada mungkin dalam 3 hari lah, 3 hari itu suami saya tuh datang lagi ke tempat saya, yaitu pamitan begitu, katanya saya itu untuk apa, untuk melawan sakit gitu kan, katanya lawanlah penyakit gitu, satu lawan penyakit, keduanya katanya saya yang sehat-sehat, yang sembuh katanya gitu, biar sehat seperti sedia kala. Nah kalau saya mah katanya mungkin saya mah sudah waktunya, sudah takdirnya, sudah nasibnya, saya mau katanya mau pergi gitu, sudah mau pergi. Saya bilang kan mau pergi kemana, dia bilang katanya mau pergi ke UGD gitu. Jadi setelah itu kan adik saya kan ngeliatin saya, ya saya juga sebenarnya ngomong tuh kan sama suami saya. Jadi seolah-olah kata adik saya itu kayak orang gila gitu. Kayak orang gilanya apa, nggak ada orang tapi saya bicara sendiri gitu kan. Nah sudah bicara sendiri, saya ditanya sama adik saya, kakak ngomong sama siapa gitu kan. Nah sudah ngomong sama siapa, kata saya ngomong sama kakak kamu, saya bilang gitu. Katanya emang ada kakak di sini katanya gitu. Saya bilang ada, itu lagi berdiri, saya bilang gitu. Ah masa sih katanya, iya. Oh iyalah katanya gitu. Kakaknya katanya baru pergi katanya gitu. Padahal kakaknya tuh masih di situ, masih ada sama saya. Pergi kemana? Saya bilang orang dianya masih di sini, saya bilang gitu. Oh iya masih ada katanya, iya kali katanya gitu. Jadi dia tidur lagi kan, sambil memperhatiin, cuman tidur nggak tidur lah, namanya juga dia juga tidur di bawah kan. Cuman saya ngeliatin adik saya tuh kayak semacam kayak aneh gitu ngeliat saya tuh. Ah sudah aneh begitu, sudah dianya sudah pergi, memang kelihatan sih saya sama saya mah kelihatan pergi ke apa, ke lewat pintu lah gitu. Ya udah katanya kamu lawan aja penyakitnya, katanya kamu mah yang sembuh, katanya biar sehat kayak sedia kala. Saya maka katanya sudah nasib saya, sudah takdir saya mah apa katanya kamu mah istilahnya jangan banyak pikiran, yang ikhlas aja katanya. Saya bilang memang mau kemana, kan mau ke UGD katanya gitu, saya mau tinggal di UGD. Ya udah kata saya, tapi dalam hati saya kan dia kan tadi pergi itu kan pakai kursi roda, kenapa dia bisa jalan kaki ke situ jumpain saya tuh. Ya saya juga sebenarnya ya agak bingung juga sih pada waktu itu. Adik saya bercerita setelah suami saya udah pergi tuh, dia tanya seperti itu, kakak tadi ngobrol sama siapa? Kata saya ngobrol sama kakak kamu. Emang kakak tadi kesini? Katanya iya, saya bilang gitu. Nah udah itu ya iyalah katanya, jadi seolah-olah adik saya itu kayak meyakinkan saya bahwa kakak saya itu ada, apa suami saya itu ada gitu, meyakinkan saya lah. Oh ya iya udah katanya, mungkin udah pulang lagi katanya kakak ke sana lagi katanya, ke tempat dia yang dirawat kan. Dia kan tinggalnya di apa, di lantai 5, saya kan tinggalnya di lantai 4 di rumah sakit Paru yang ada di Cikalong. Nah di situ Jatisari, bukan Cikalong, Jatisari. Nah setelah itu tuh jadi adik saya itu setengah aneh lah gitu, aneh campur aduk lah istilahnya, kayak aneh, tapi kayak saya tuh orang saya tadi jumpa tapi ada saya nggak ini, tapi sama adik saya itu
Oh iyalah katanya, kali mungkin kesini sayanya tidur katanya gitu. Padahal ya seperti itulah, untuk untuk melepaskan dia itu kayak semacam saya juga berat sih ya. Soalnya apa sih, biasanya dia yang istilah yang ngelapin saya, yang mandiin saya gitu kan, yang ya pokoknya yang nyuapin apa tuh kan dia gitu, setelah saya sadar itu. Nah setelah itu dia pergi, dia juga katanya sakit. Nah terus adiknya tuh telepon sama saya, katanya, "Kak, abang dibawa ke itu, ke apa, rumah sakit Siloam yang ada di Purwakarta. Katanya di sini alat-alatnya nggak ada, harus di sana." Ya udah dibawa aja. Katanya nanti kakak mah katanya yang sehat-sehat ya, katanya jangan pikiran sama abang, karena abang sekarang lagi ditangani katanya, soalnya di sininya katanya alat-alatnya udah nggak ada, maksudnya nggak lengkap lah gitu. Padahal ya kemungkinan waktu itu ya nggak ada gitu. Cuman ya saya juga udah ada firasat sih bahwa suami saya nggak ada itu, karena dia udah pamitan sama saya bahwa saya untuk menjaga diri lah, untuk untuk melawan sakit lah, harus sembuh lah. Ya jadi saya kan setengah aneh kalau memang istilahnya dia bilangnya mau pergi itu kan pergi kemana kan gitu. Rupanya dia tuh ya perginya kemungkinan ya pergi ke itulah, pokoknya nggak ada gitu. Sebenarnya orangnya mah sudah meninggal, cuman pada waktu itu ya entah arwahnya entah apanya datang ke saya. Makanya sebenarnya saudara-saudara saya bilang bahwa dia ada di Ciloam tuh, setengah saya sebenarnya setengah percaya, setengah juga tidak, karena dia sudah pamitan sama saya kayak gitu. Udah lepas itu dan cepatnya cerita, saya kan ya udah agak mendingan lah gitu dari situ. Cuman kata dokter saya belum dibolehkan pulang karena oksigen dalam sini katanya masih rendah. Cuman saya memaksakan diri karena apa? Kalau lepas dari kamar itu kan yang sehari semalam aja, nggak sampai sehari semalam sih, cuman keluar jam 5 pulang jam 11, 1,5 juta kan nggak sampai sehari kan. Nah setelah itu saya tuh ya kuat nggak kuat lah, saya kuat-kuatin gitu kan. Naik mobil aja saya sebenarnya nggak kuat karena oksigennya kurang. Jadi saya berdoa terus kan, ya Allah kalau memang saya sembuh, saya sembuhkan. Tapi kalau saya memang sudah waktunya saya nggak ada, tolong jangan dipersulit lah, dilancarkan untuk saya pergi, istilah menghadap kamu nggak apa-apa, menghadap ya istilah menghadap Allah lah gitu ya. Sayanya dicabut nyawanya gitu nggak apa-apa, cuman jangan dipersulit lah gitu. Tapi ya mungkin Allah belum menghendaki saya untuk pergi. Ya itulah, saya pulang ke rumah. Terus orang dari rumah sakit paru itu datang. Ada dokternya, ada itunya apa namanya tuh, ada nesnya, yang itu tuh apa namanya tuh, yang pembantu-pembantunya itu. Mungkin kalau waktu datang tuh ada berapa orang ya, 6 orang, untuk mempertanyai saya kenapa ibu bisa sembuh. Sebetulnya kalau udah masuk ke situ jarang yang orang tuh keluar dengan selamat. Kebanyakannya di situ tuh kalau keluar tuh ya selalu pakai peti gitu kan, ya meninggal lah istilahnya mah, biasa kasarnya itu meninggal. Cuman saya alhamdulillah sama Allah itu masih diberi umur panjang, masih diberi kesehatan, diberikan istilahnya kehidupan kedua lah, ya masih alhamdulillah gitu. Ya waktu itu juga dokter tuh ya bicaranya seperti itu, ibu tuh semangatnya kuat gitu kan. Kalau orang yang kena itu kan istilah macam kayak corona itu kan ya jarang lah untuk bisa keluar dari rumah sakit itu kan. Walaupun didorong pakai kursi roda, tapi saya naik mobil itu dengan sendiri, maksudnya nggak dibimbing sama saudara atau sama ya pokoknya sama saudara atau sama siapalah, nggak saya naik sendiri. Padahal napas saya udah nggak kuat pada waktu itu, udah nggak kuat lah, udah mau pingsan aja. Tapi saya berdoa terus dalam hati, walaupun nggak ngomong gitu kan. Kalau memang Allah mau mencabut saya, cabut saja nggak apa-apa. Tapi kalau memang saya mau disehatkan, mau disembuhkan, tolong sembuhkanlah. Jangan sampai ada penyakit yang ini yang itu gitu kan. Tapi alhamdulillah sih nggak ada sakit apa dari selama saya sakit waktu itu.
sembuh sampai sekarang, nggak ada kendala yang istilahnya kambuh lah, penyakit inilah itu. Alhamdulillah nggak ada sampai sekarang. Nah, pada waktu itu saya udah belum sadar belum sembuh betul sih ya. Ini memang kisah saya yang asli ini mah, bukan dibuat-buat atau bukan direkayasa. Pada waktu itu, nah ada saudara saya, ya bukan saudara sih, maksudnya istrinya abang saya kan pura-pura menanyakan sebenarnya suami saya kemana. Nah, pada waktu itu kata kakak saya, emang kamu katanya kalau saya ceritain kamu nggak bakal nangis, nggak bakal pingsan. Nah, saya bilang enggak lah, saya bilang insya Allah saya kuat, saya bilang gitu. Pas pada waktu itu kakak saya yang ceritain tuh, istrinya kakak saya. Udah itu ya udah nanti saya ceritain, tapi saya minta sama kamu jangan pingsan katanya gitu, jangan nangis, enggak. Nah, pada waktu itu udah diceritain sebenarnya suami kamu tuh sudah meninggal, sudah 7 hari. Jadi saya berusaha untuk mengikhlaskan, karena pada waktu itu juga dia udah pamitan sama saya untuk saya sehat, untuk saya memperjuangkan kesehatan saya lah gitu. Itu aja. Dan ini kisah saya yang sebenarnya ini bukan rekayasa, bukan istilahnya, bukan main-main. Dan udah sampai di sini aja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tahun 2020, Ibu Melati beserta suaminya pergi ke sebuah kali kecil. Di kali tersebut, Ibu Melati cuci tangan. Nah, ketika selesai cuci tangan, Ibu Melati tiba-tiba jatuh pingsan tidak sadarkan diri. Suaminya mencoba untuk membangunkan Ibu Melati, namun Ibu Melati tidak bangun-bangun. Kemudian dalam ketidaksadaran Ibu Melati, suaminya melihat Ibu Melati tengah menari-nari dan tariannya seperti tari jaipong. Suaminya heran melihat kejadian tersebut. Dan ketika ditanyakan perihal istrinya kepada orang pintar seperti ustadz atau kiai, orang pintar tersebut menjawab bahwa Ibu Melati kerasukan Nyi Ronggeng. Beberapa lama setelah mengalami kejadian tersebut, Ibu Melati jatuh sakit hingga mengalami koma selama 15 hari. Dalam keadaan komanya, Ibu Melati melihat keluarganya yang sudah meninggal dunia. Ketika Ibu Melati menginginkan tinggal bersama mereka, mereka menolaknya dan bilang, "Kamu belum saatnya dan belum waktunya tinggal di sini, sana pulang." Akhirnya Ibu Melati pulang, dan ketika itu Ibu Melati langsung tersadar dari komanya. Orang-orang bercerita bahwa beberapa menit sebelum Ibu Melati tersadar dari koma, dokter melakukan kejut jantung kepada Ibu Melati. Jelang beberapa hari Ibu Melati tersadar dari komanya, suaminya tiba-tiba merasakan sakit di dadanya. Akhirnya suami Ibu Melati dibawa oleh dokter ke ruang UGD dengan memakai kursi roda. Ruangan UGD tersebut berada di lantai 5, sedangkan ruangan Ibu Melati berada di lantai 4. 3 hari kemudian, suaminya datang ke ruangan Ibu Melati tanpa memakai kursi roda, dan suaminya bilang bahwa ia izin pamit mau pergi. Di situ Ibu Melati hanya bisa heran saja. Singkat cerita, ternyata suami Ibu Melati meninggal, dan yang datang itu adalah arwah suaminya, karena suami Ibu Melati selalu berada di ruangan UGD menurut keterangan dokter. Ini adalah sinopsis atau ringkasan kisah dari Ibu Melati. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat dan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kesehatan dan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.